Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan matkul BKKI atau berpikir kreatif konsep inovatif. Di sini saya akan merangkum secara rinci dan serta kesimpulannya. Materi ini dari chapter 14 tentang growing the enterprise. Lanjut, langsung saja. Rangkuman materi dari mengembangkan usaha. Step yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah memahami faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan pertumbuhan usaha baru. Yang kedua adalah membedakan faktor yang dapat dikendalikan oleh pengusaha dengan faktor kontekstual. Yang ketiga adalah menerapkan strategi yang terbukti, keberhasilan dan pertumbuhan usaha baru. Step yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Faktor ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah manajemen rantai nilai. Manajemen rantai nilai termasuk tujuannya adalah kerjasama dengan pemasok, distribusi, agen, dan pelanggan. Bagian yang kedua adalah lingkup pasar. Tujuannya adalah variasi pelanggan dan segmen pasar serta jangkauan geografis. Yang ketiga adalah usia perusahaan. Tujuannya adalah lama eksistensi perusahaan. Yang keempat adalah ukuran tim pendiri. Tujuannya adalah menambah keahlian dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima adalah sumber daya keuangan, yaitu aset risiko usaha dan akses pembiayaan. Yang keenam adalah pengalaman pendiri pemasaran. Tujuannya adalah pengalaman pemasaran yang signifikan untuk sukses. Yang terakhir adalah pengalaman di industri terkait dan hak paten yang dimiliki. Step yang ketiga adalah profil pengusaha sukses. Profil pengusaha sukses terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah usia, umumnya antara 35 sampai 50 tahun. Yang kedua adalah pendidikan tinggi, banyak yang memiliki gelar sarjana bahkan PhD. Yang ketiga adalah pengalaman industri dan kemampuan kepemimpinan yang baik. Yang keempat adalah kebanyakan usaha baru adalah dengan sedikit atau tanpa pertumbuhan mupet, sedangkan usaha dengan pertumbuhan tinggi, gazeless atau relatif sedikit. Step yang keempat adalah strategi pertumbuhan usaha baru. Strategi pertumbuhan usaha baru dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah pertumbuhan organik melalui penjualan tambahan dan diversifikasi. Yang kedua adalah akuisisi atau merger dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah penjualan bisnis ke perusahaan lain. Yang keempat adalah penawaran umum perdana atau IPO di pasar saham. Step yang keenam adalah peran modal ventura. Peran modal ventura juga terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah memfasilitasi pendanaan tahap awal sampai tahap pertumbuhan. Yang kedua adalah mengharapkan keuntungan dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Yang ketiga adalah terlibat dalam manajemen dan memberikan pembinaan kepada perusahaan. Yang keempat adalah fokus pada pendanaan usaha dengan jejak dan rencana bisnis yang kuat. Step yang selanjutnya adalah tantangan pertumbuhan usaha baru. Tantangan
pertumbuhan usaha baru terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah mengakses kapabilitas, aset, dan sumber daya pelengkap. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara inovasi produk dan manajemen operasi. Yang ketiga adalah mengatasi kendala finansial dan pengembangan jaringan. Yang keempat adalah mempertahankan dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Step selanjutnya adalah ketergantungan inovasi dan keterkaitan pada kinerja. Ketergantungan inovasi dan keterkaitan pada kinerja terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah perusahaan inovatif dengan hubungan luas pada berbagai sumber inovasi cenderung lebih sukses. Yang kedua adalah inovasi produk lebih umum dibandingkan inovasi proses. Yang ketiga adalah keterkaitan eksternal dengan universitas, pemasok, dan pelanggan penting untuk keberhasilan. Kesimpulannya adalah kesimpulan yang pertama adalah pertumbuhan dan kesuksesan usaha baru sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti pengalaman pendiri, pendidikan, kemampuan manajemen, serta faktor eksternal seperti luas pasar dan jaringan bisnis. Yang kedua adalah sebagian besar usaha baru mengalami kegagalan dalam beberapa tahun pertama dan hanya sebagian kecil yang mengalami pertumbuhan pesat. Yang ketiga adalah modal ventura memegang peran penting dalam menyediakan dana dan dukungan manajerial yang diperlukan untuk mempercepat perkembangan usaha baru. Yang keempat adalah strategi pertumbuhan yang efektif melibatkan diversifikasi, merger, ataupun akses ke modal pasar. Yang kelima adalah inovasi dan kolaborasi. Inovasi dan kolaborasi jaringan bisnis merupakan kunci keberhasilan dalam konteks persaingan pasar yang dinamis. Yang keenam adalah peran wirausaha tidak hanya dalam modal dan inovasi, tetapi juga dalam membangun kredibilitas dan jaringan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Baik, segitu saja materi yang telah saya sampaikan. Materi ini dapat menggambarkan dinamika tumbuh kembang usaha baru dan memberikan panduan penting bagi pengusaha dan investor dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan peluang pertumbuhan bisnis. Baik, segini saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada kata pepatah, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang lagi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya izin pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.